Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Hari ini podcast bersama Balikpapan Pos kedatangan tamu dari pengurus Nahdlatul Ulama. Kalau lihat bajunya sudah tahu ya. Jadi akan ada muktamar di Jombang, muktamar yang ke-35. Tapi uniknya dari Balikpapan peserta muktamar akan berangkat menggunakan sepeda ontel. Jadi di tengah era modern seperti sekarang, banyak pilihan moda transportasi, ternyata yang dipilih malah ontel ya, sepeda zaman dulu pasti ada maknanya. Kita akan kenalan dulu pemirsa dengan tamu-tamu kita, dimulai dari yang paling kanan saya, beda baju sendiri. Ini adalah Ketua Les Bumi Pak ya? Ya. Monggo Pak, sambil memperkenalkan diri sambil jelaskan Les Bumi ini apa. Ini udah bumi-buminya soalnya. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para usaha yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan ini kita diajak bareng oleh Balpos nih, Balikpapan Pos untuk podcast dan untuk memperkenalkan Les Bumi di dunia online. Siap. Ya. Kami dari Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Yang kalau di wilayah PCNU berarti kami di bawah naungan PCNU Kota Balikpapan. Oh, gitu ceritanya. Di Les Bumi ini lembaga yang kita tentang seni dan budaya. Makanya potongan orang-orangnya yang agak nggak jelas itu juga wajar. Sesuai kok sama seni. Baru kelihatannya udah auranya. Monggo Pak. Jadi untuk Balikpapan, Les Bumi berdiri tahun 2018 ya. 2018. Itu di terakhir kepengurusan Romo Yai Mukhlasin ketika beliau menjabat menjadi Ketua PCNU Kota Balikpapan. Gitu. Karena sampai hari ini kita sudah jalan kurang lebih 8 tahun ya. Untuk ngurusin Les Bumi dan masih orang-orang yang sama dan wajah-wajah yang sama, belum ada perubahan. Nah mungkin kedepannya bisa jadi regenerasi lah ya, kami yang tua mungkin mensupport yang belum tua Pak. Masih muda ini. Ini rekrutmen bisa untuk masyarakat luas Pak? Boleh. Les Bumi itu sifatnya cakupannya bukan untuk sekedar generasi muda, siapapun orang yang punya jiwa seni dan budaya. Jadi mengakomodir mereka yang punya minat seni dan budaya mau berkecimpung di dalam NU masuk di Les Bumi. Lewat Les Bumi. Karena di NU itu banyak lembaga. Ada badan otonom. Nah, lembaganya diantaranya untuk membidangi seni adalah Les Bumi. Ada lembaga kesehatan, ada lembaga kesejahteraan keluarga Nahdlatul Ulama, ada lembaga takmir masjid, macam-macam. Ada 18 lembaga kalau nggak salah di NU itu yang mempunyai bidang masing-masing, bidang garapan masing-masing. Dan untuk seni budayanya dipercayakan sama kami ini untuk ngurusi Les Bumi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami juga mencoba untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di luar sana tentang masalah seni dan budaya. Sampai hari ini juga saya perkenalkan bahwa di Les Bumi PCNU Kota Balikpapan punya wayang nyantri. Ini bukan sekedar apa ya, isapan jempol, karena wayang nyantri dibangun mulai nol dan di dalamnya itu ada orang Dayak, orang Bugis, ada orang Banjar. Usia bukan orang Jawa aja. Dan perlu diketahui bahwa wayang nyantri ini sama secara dengan pakai bahasa Indonesia. Karena sasarannya generasi milenial. Gitu. Jadi pesan supaya sampai. Dan tadi menarik ya, heterogen luar biasa. Sayang saya nggak dibawakan videonya dari cuplikan, kalau nggak kita nanti kapan sekali waktu kalau memang kami dikasih kesempatan bisa ngobrolkan tentang wayang nyantri. Siap, masih ada lagi. Oke Pak, lanjut Pak. Siap. Siapa yang kita perkenalkan yang berikutnya? Ya, saya perkenalkan, nama saya Wildan Abadi. Dipanggil kalau teman-teman ini manggilnya Gusbet, Karebet. Tapi ya ora pas. Karebet ini kan orang Lamongan, harusnya saya orang Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Harusnya Angkring Darmo kalau saya ini. Tambah jauh. Saya di pengurus Les Bumi sebagai seksi humas ya. Humas. Perkenalkan, nama saya Ferry Daryanto. Ya. Kalau saya di Les Bumi sebagai seksi budaya. Nah, ini aslinya ya, jarangnya tadi ya. Oke. Kita belum masuk ke ontel, masih Les Bumi.
Kalau selama berkiprah berarti apa aja Pak yang sudah dilakukan sama Les Bumi? Ini capaian terbesar kita adalah membuat buku sejarah berdirinya NU Kota Balikpapan. Berdirinya Sejarah berdirinya Sejarah NU Kota NU Balikpapan. NU masuk di Balikpapan Tahun berapa? sudah dibukukan oleh Sudah. Les Bumi. Oh gitu. Itu capaian kita terbesar. Tapi untuk ke depan masih banyak bidang garapan yang harus kita selesaikan. Salah satunya untuk bedah buku itu sendiri. Yang kedua ya mencoba kita membangun berkolaborasi dengan budaya lokal setempat. Nah, itu sudah kita lakukan. Termasuk kita kerjasama dengan teman-teman dari sanggar-sanggar seni yang lain. Itu sudah kita coba. Tapi ya biasalah. Ada kemauan, sisi lain ada kendala. Itu hal biasa. Nah, Itu. atau tantangan lah ya. Tantangan yang jadi Salah satunya itu. Ya. Dan kita tertantang untuk itu. Iya, betul. Kalau di dalam kegiatan event besar, sekelas misalkan ulang tahun kota, kemarin kita masih dalam suasana hari ulang tahun Republik Indonesia, ada apa namanya event kah dari Les Bumi? Kalau Les Bumi mengadakan event besar itu untuk yang kaitannya dengan kegiatan Pemkot itu mungkin kita yang kurang kesana atau beliau yang belum lirik kita ya. Tapi kalau event-event besar pernah kita lakukan, termasuk salah satunya kita kerjasama dengan Randy Institute. Randy Institute. Nah itu kita bikin acara apa kali itu? Lomba hadroh dengan peserta banyak waktu itu. Oh iya, ada sekitar 35 grup. Sampai 2 hari kita berkeluar. Dan ya alhamdulillah itu termasuk event yang agak sedikit besar menurut kita. Kalau kita cuma sekedar tampilan wayang nyantri sering kerjasama dengan Randy Institute, kerjasama dengan TPRI Kaltim. Nah, syuting beberapa kali dengan TPRI Kaltim juga. Ya, eventnya banyak, SDM-nya siap juga banyak ya. Jadi nggak ada salahnya kalau memang Les Bumi mau diajak diskusi atau mau terlibat dalam event. Ini sangat penting ini. Mohon maaf, motong ini sedikit nih. Kita sudah mencoba untuk membangun kerjasama dengan sekolahan. Salah satunya adalah wayang edukasi. Ini nyasar SMA, SMP. Nyasar SMP, mulai TK, SMP, SMA. Ini sudah kita lakukan. Yang TK kita dongeng. Polanya Pola dongeng. Nah, tapi untuk anak-anak SD atau MI atau SMP, SMA, ya kita mencoba wayang edukasi. Itu yang kita lakukan. Artinya kita memperkenalkan dunia wayang kepada mereka bahwa wayang itu bukan satu momok. Kami ini bagian daripada budaya bangsa kita. Warisan leluhur kita yang harus dijaga. Biasanya ini kita ribut-ribut ini kalau sudah ada mengklaim, ya. Yes, begitu. Kemarin tindakan ada. Iya itulah, ya. Nah sudah, ya silakan bagi pemirsa mungkin yang dari pihak perusahaan atau lembaga manapun yang berminat, silakan berkomentar. Jadi ini walaupun warga NU, tapi podcast hari ini terbuka untuk umum. Kritik, saran silakan disampaikan di komen, nanti akan kami sampaikan. Monggo Pak, lanjut Pak. Ya diantaranya itulah. Kenapa sasaran kami kok generasi muda atau anak-anak sekolah? Ya memang perlu dikenalkan itu budaya itu. Kalau sudah anak-anak kita atau generasi penerusnya, adik-adik kita sudah tidak paham tentang budaya bangsanya sendiri, pasti akan mati. Rasa nasionalisme akan hilang. Bencana buat bangsa kita itu. Karena budaya ini tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain. Bangsa kita ini luar biasa. Ya itu sekilas tentang Les Bumi ya. Sekarang kita kembali ke topik. Saya penasaran nih. Kenapa kok jauh-jauh muktamar yang ada di Jombang berangkat dari Balikpapan pakai sepeda ontel? Nah, nanti dijelaskan ya berangkatnya seperti apa, persisnya seperti apa. Tapi kita ingin tahu dulu di tengah era modernisasi seperti sekarang, transportasi banyak, yang dipilih adalah sepeda ontel. Pesannya apa yang disampaikan? Silakan sampai Ayo Mas Ferry, monggo. Mas Ferry ada yang Ya. Beliau dulu. Sebagai inisiator pertama kan. Oh, inisiatornya ini. Monggo. Jadi sebetulnya sepeda ontel tuh awalnya tuh guyonan. Guyon. Keriwikan jadi gerojokan kalau kami Oh, iya, bahasakan. iya. Awalnya Yai Mukhlasin tuh membuat flyer iseng-iseng berangkat muktamar menggunakan sepeda ontel. Terus langsung saya saut, saya siap Yai berangkat naik sepeda ontel gitu. Kalau terus semangatnya ya ini bukti
cinta kami terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bukti ingin memberikan suatu pelajaran bagi generasi kita nanti bahwa NU itu ya memang harus dicintai dan ini akan menjadi suatu pelajaran bagi yang jelas untuk internal keluarga ataupun untuk sahabat-sahabat bahwasanya tidak hanya omong-omong aja tapi bukti cinta ini kami buktikan melalui ngontel sejauh dari Kalimantan Timur ini ke Tambak Beras. Tanggapan Kiai waktu itu berapa? Tanggapan Kiai, alhamdulillah Kiai pada saat itu sempat meragukan. Tapi sampai serius ya, ngomongnya siap itu memang saya siap serius karena ya? Saya kan memang ontelis mania. Oh, ontelis mania. Saya tergabung di ontelis mania Balikpapan. Nah, itu karena saya sebagai ontelis ya karena ada seperti itu ya jiwa ontelis saya merona-rona akhirnya dengan semangat, apalagi ini event besarnya Nahdlatul Ulama. Ya kalau dulu muassis atau pendiri NU itu memeras otaknya, memeras keringatnya. Kali ini kan kita cuma memeras keringat. Artinya kita tidak perlu pemikiran yang sejauh itu, tapi cukup hanya mudah-mudahan ya dengan usaha ini mendapatkan ridho dan berkah dari para muassis dan ulama. Kalau saya sebenarnya pertama kali itu ya nggak expect sebenarnya. Yang ngasih tahu sampean, kalau tadi kan ontel kan ke Kiai. Ya. Nah, yang ngasih tahu sampean apa diajakin atau seperti apa? Itu sebenarnya berjalan secara alami Mas. Jadi di grup WA itu. Awalnya kan ya beliau dengan Yai Mulasin kan, kebetulan dengan ketua. Nah, di situ terus kemudian jadi 2 orang loh kok saya. Awalnya ketua ikut juga nih. Tapi ya kemudian akhirnya dari situ kemudian saya mencoba memahami lah maksud dari tujuan dari ngontel itu tadi. Ternyata ya memang kalau mau kita bedah sebenarnya itu kan suatu wujud dari dakwah bil hal sebenarnya. Jadi itu adalah wujud dakwah dengan laku, dengan contoh nyata. Bahwasanya wujud dari tirakatnya teman-teman Lesbumi, ziarah batinnya teman-teman Lesbumi, di mana dari Balikpapan menuju ke rahim awal tumbuhnya NU, yaitu di Tambak Beras. Seperti itu. Ada semacam pembukaan pendaftaran kah atau ajakan secara resmi dari ketua? Ini nggak ada. Jadi pokoknya timbul dari guyon, spontanitas. Jadi setelah ada informasi bahwa muktamar ditetapkan di Tambak Beras, jarak 2 hari ke 3 hari, itu tadi bahasa mulut dia awalnya dari guyon. Ternyata disambut oleh teman Wildan ini bahwa saya siap modal ke sana. Artinya apa? Kita memandangkan begini, hari ini orang itu banyak pamer dengan kemewahannya, banyak yang naik Lexus segala macam ya. Nah, kita mencoba, kenapa kok harus kembali ke ondel? Kita kembali ke akar ya. Artinya akar dari budaya bangsa kita, terus inisiator berdirinya Lesbumi adalah Mbak Wafa Hasbuwo. Jadi bukan main-main. Di sana ada sebuah nilai yang histori atau nilai sejarah sendiri bahwa ontel ini bukan sekedar kita mengayuh sepeda, tapi lebih kepada nilainya mengayuh keberkahan. Nah, salah satunya itu 1 kayuan 1 juta keberkahan. Nah, itu yang menjadi moto kita. Dan yang kedua, ontel ini kan kalau kita gambarkan perputaran roda, kita naik sepeda perlu keseimbangan dan lain sebagainya. Nah, roda ini kadang ada di atas, kadang di bawah, kadang kita naik di tanjakan, kadang kita di turunan. Nah, kita menempatkan diri, posisi kita di mana saat ini. Gitu. Jadi itu sebenarnya pelajaran hidup. Dalam satu proses perjalanannya sebenarnya ngontel ini banyak hal yang
kita dapatkan salah satunya adalah kebersamaan. Satu menetapkan niat atau menguatkan giroh kita untuk tetap di dalam satu barisan Jamiah Nahdlatul Ulama. Walaupun kita nggak bisa terus sesuatu dimulai dengan instan, nggak bisa. Sesuatu biasanya dimulai dari satu kalimat, dari tapak setapak, dari satu langkah. Satu langkah ini akan memunculkan ribuan langkah ke depan. Itulah. Ini nggak mungkin terus kita melakukan suatu bim salah bim. Semua berproses. Dalam ya. Semua berproses. Semua berproses. Nah, proses ini harus dilalui oleh siapapun. Mau posisinya di mana? Paling kecil akar rumput. Tetap berproses dengan kehidupan dan wilayahnya masing-masing. Proses kedua di atasnya. Kalau jenjang tingkat kepengurusan di NU termasuk mulai dari anak ranting MBC, PC, wilayah, bahkan PBNU, semua berproses. Nah hari ini kita melihat dengan ngontel itu sekedar hal sesuatu biasa, tapi itu gerakan yang harus dimulai. Nah, kalau ini tidak dimulai, tidak akan terjadi sesuatu yang diimpikan itu tidak bakal terjadi. Nah sekarang tinggal bahwa ngontel ini bukan sekedar olahraga Mas Wildan. Ini bukan sekedar olahraga, Mas Wildan ini bukan sekedar olahraga, tapi bagaimana menguatkan diri kita bahwa di dalam proses perjalanan ini betul-betul kita bisa sampai enggak di tempat tujuan. Setelah di sana bukan sekedar lelah, tapi kegembiraan, teman, persaudaraan, saling. Dia ternilai. Nah, akhirnya apa? Yang timbul itu sebuah nilai. Nilai. Jadi bukan sekedar ini asal mula goyonan ya kan. Nah, tadi ayolah kita pelajari nilai-nilai ini yang sebenarnya harus kita tanamkan kepada generasi muda atau seluruh jajaran kepengurusan sosial teman-teman Les Bumi. Ayolah kita memulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah kuat, nah, bahwa kehidupan itu perlu keseimbangan, perlu terpaan. Ada saya mengutip dawuhnya Mbah Yasin Blitar. Hidup ini bagaikan supir. Hidup ini bagaikan supir. Ya, artinya ketika kita modal pun nyupirin ontel toh. Okay. Nah, ketika posisi naik mestinya harus digas atau tanjakan ya. Tanjakan mestinya harus digas. Ketika turunan harus direm. Nah, jika seorang supir tidak bisa menguasai setir, maka jangan salahkan kalau supir dibanding setir. Oh, gitu. Kan gitu kan? Waktu turunan digas, waktu tanjakan direm. Tambah jauh. Nah, ini filosofinya. Nah, ngontel ini ada bahasa lagi. Satu, kalau sepeda laki-laki zaman saya masih kecil itu namanya sepeda kebu. Sepeda kebu. Ya. Kalau yang perempuan sepeda onta. Iya. Oh, onta. Ya, itu. Apa filosofinya di situ? Rata-rata orang menggambarkan bocah angon itu adalah naik kerbau ya kan. Nah hari ini kita kan bocah angon semua, bisa nggak ngomong diri kita sendiri, bisa nggak kita mengembalakan diri sendiri dalam struktural organisasi atau di dalam rumah tangga, atau kalau masih bujangannya dirinya sendiri. Ini masih bujangan semua nih? Ini bujangan. Oh ya bujangan. Biar aku tak kenal kan. Iya, tanggung jawab ketua ini nyari kan. Emang segini loh. Seniman bujangan ini. Belum. Tapi ada di sisi lain ya. Tadi malam sempat baca-baca sejarah itu sepeda ontel itu ternyata dulu ketua PBNU pertama itu adalah Kiai Haji Hasan Kipo. Itu pada saatnya itu adalah pengimpor sepeda ontel. Gitu. Jadi pada saat itu zamannya Kiai Hasan Kipo itu perjuangan beliau memperjuangkan NU itu menggunakan sepeda ontel. Makanya Kiai Hasan Kipo itu mengimpor sepeda dari Eropa. Termasuk sepeda yang kami gunakan besok itu buatan tahun 1912. NU belum lahir. NU belum lahir. NU 1926. Ini Eropa ya, bukan Eropa? Hasil Jerman ya, Eropa. Berarti nggak salah ya hari ini kita mencoba untuk modal ya? Nggak salah. Nanti bisa diikuti sama ada sejarahnya. Ada sejarah. Jadi ontelnya pun yang kita gunakan ontel bersejarah. Iya. Itu Gasele tahun 1912. Ya bisa jadi ontel yang saya gunakan ini adalah dulu yang diimpor dari Eropa oleh
Kiai Haji Hasan Gipo ini Ketua PBNU pertama. Iya ya. Oke. Ini kan perjalanan nggak singkat, panjang, segala macam, ada persiapan. Apakah sampean sudah pernah sebelumnya menempuh jarak yang sama atau ini baru pertama kali untuk jarak jauh? Sekitar beberapa tahun yang lalu, tahun 2018 kalau nggak salah, saya sudah pernah mencoba, itu ada event nasional. Itu ontel, semua ontelis datang. Itu di Jawa, dari Mojokerto ke Surabaya. Mojokerto Surabaya berapa? Kurang lebih 100 kilo. 100 kilo, oke. Samarinda ya. Iya. Bahkan kami juga pernah ngontel dari Balikpapan ke Samarinda ini. Oh, iya, dulu Pulang pergi ya? Enggak, pulangnya sepedanya naik truk. iya betul 100. Ya, itu dulu Obama, ontel Balikpapan mania itu pernah. Ini dengan sepeda yang sama ya? Dengan sepeda yang sama, iya. Jarak tempuh dari yang nanti mungkin diarungi teman-teman itu sekitar 85 kilo. 85 kilo. Jarak tempuh. Wah, kecil lah. Kecil. Sambil merem itu sampai sini. Tapi kan tetap persiapan Mas ya. Apa yang Persiapan. persiapan dilakukan ini? Persiapan kalau untuk sepeda insya Allah sudah Sepeda maksimal. Sama-sama ontel ya, ontel. Apa tadi yang cowok tadi Pak? Kebetulan ini tak bonceng nanti. Oh ini bonceng. Bonceng ya. Berarti gantian. Ya gantian ya, pokoknya ya mungkin gimana gantian caranya atau juga. bisa ngontel bersama-sama. Ya. Dan sepedanya hanya satu. Nanti kita boncengan saja. Ya, artinya apa? Tadi yang didepankan bukan soal apa, nilai kebersamaan. Iya. Nilai Saling kebersamaan. mengayuh satu dengan yang lainnya. Kalau kita sama bareng-bareng untuk saling kebersamaan, sesuatu kalau dilakukan bersama itu pasti enak. Betul. Gitu. Tapi sudah dibikin planningnya kan nanti di sana ini mungkin daerah-daerah mana yang harus dapat perhatian khusus, tanjakan atau daerah rawan sudah dipelajari Mas? Sudah kita pelajari. Itu mungkin nanti kita kebanyakan lewat bukan di jalan porosnya, tapi kita jalan melalui jalan-jalan yang jauh tidak banyak kendaraan besar. Akhirnya dari segi keamanan ya insya Allah lebih aman karena yang dilalui itu memang jalanan kampung. Oh iya. Mungkin ada beberapa titik yang harus dilewati di jalan poros itu. Mungkin di Mojokerto itu memang kita harus melewati jalan poros. Dengan NU di Jawa sudah koordinasi? Ada. Sudah ya. Ya, artinya kami satu atap dengan teman-teman resmi PBNU. Saya sudah mencoba koordinasi dengan Les Bumi PBNU Jawa Timur, dengan Mojokerto, dengan Les Bumi Jombang. Sudah kita koordinasikan. Ya, artinya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa mampir ke kantor PJN setempat. Ini mudah-mudahan ada waktunya. Salah satunya nanti diupayakan setelah turun dari Surabaya, mungkin langsung ke makamnya Ki Hasan Gipo. Ketua PBNU pertama. Titip nanti ya foto-foto, video-video. Siap. Seru itu kalau kita udah ngikutin kan mungkin yang siapan. Apa Pak yang bekal yang mau yang disiapkan selain baju mungkin apa obat-obatan atau apa yang dibawa? Obat-obatan, persiapan juga ada, paling obat meriang itu pasti. Tapi saya yakin kok di perjalanan, mohon maaf. Ini kan event besar. Iya. Seluruh jagat ini, bukan ngomong Indonesia loh, NU ini muktamar. Ini ketika terus bawa bendera NU ngontel lagi kan. Nanti kalau berpasangan sama teman-teman yang ada di jalan pasti paham, oh ini NU ini apa. Gitu lah. Jadi kalau urusan apa keperluan apa sekiranya nggak khawatir. Apalagi Jawa Timur kan begitu kan. Bayang. Paham loh yang Jawa Timur. Ya sangat paham banget Jawa Timur. Tadi kita sebelum podcast sedikit cerita Pak tentang rencana seremonial untuk hari H Perkasa. Mungkin dijelaskan Pak tanggal berapa, kemudian nanti di mana dan seperti apa acaranya. Pelepasan nanti di NU tanggal 23 pada dasar ya. Pada dasar jam 3 hari Minggu. Nah, kebetulan sama teman-teman juga dari PCNU ada rombongan kurang lebih 50 orang kan. Nanti kita pelepasan bersama di sana. Teman-teman nanti harus ngontel memang dan dikawal oleh teman-teman Banjar sampai pelabuhan, dari PCNU sampai pelabuhan. Itu akhirnya nanti yang lepas insya Allah Gus Syarul selaku Rais Surya PCNU Kota Balikpapan. Mungkin nanti yang
memberikan semangat dan doa nanti inisiator ngontel ini ya mau kelas ini. Matur suwun ya, sudah disemangati kita. Matur suwun. Oh, ini ya. Canda-candanya seperti ini. Pokoknya ger-geran terus. Ya, sekali tempo gegeran enggak apa-apa. Tapi harus gergeran. Ya. Tadi ya, aku masih penasaran dengan sepedanya itu ya. Iya. Sayangnya kita nggak bawa dokumentasinya. Secara ini dari ban segala macam, itu yang orisinil sampai sekarang tuh bodi aja atau Bodi, tromol sampai pedal itu masih orisinil. Pedal? Ya. Yang sudah diganti itu velg sama ban. Ini ban kemarin juga kita belikan baru. Ya, Kalau itu untuk wajar. rem terus tromol masih lengkap, masih original. Wih, menarik ya. Hmm. Ini nanti kalau malam istirahat ya atau lanjut terus? Kita perjalanan dari Surabaya itu karena sampai Surabaya itu tanggal 25 sore. 25 Makanya sore kita ya? melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jombang itu Senin pagi. Oh iya. Senin pagi. Bisa disegera. Ya, artinya mungkin nanti juga kondisional nanti di sana. Tapi ada agenda untuk pagi itu. Agenda kita pagi lepas ziarah paginya kita melaksanakan ontel. Ada pesan Pak yang mau disampaikan Terkait apa ini? terkait keberangkatan nanti anggota? Jelas pesan saya cuma sederhana. Kocok guyon. Nama itu nih ditoto. Bilang Gus Jadul Maula selaku Ketua LSBM PBNU sambil mengayuh sepeda sambil pikir apa nilainya keberkahannya luar biasa gitu. Siapa tahu sekembalinya dari sana merubah sikap dan watak kita menjadi orang penyabar. Iya, sabaran Nah, ya. istilah kalau nggak sabar nggak sampai Mas. Nanti sepedanya dinaikin truk lagi. Saya selalu ketua, terus terang bangga dengan teman-teman yang sudah punya kiat karena ini apa dari ngontel ini memunculkan semangat baru. Dan setelah kita banyak diterbitkan juga di media-media yang lain juga termasuk ada dari teman-teman Cilacap dan ini pemicu ya semangat teman-teman yang lain di daerah yang lain juga ngontel. Juga ada kemarin tak lihat ada yang posting rombongan Vespa mulai Jogja. Nah, itu pemicu sebenarnya. Dengan mencoba kita mencuatkan ngontel jadi pemicu. Ya kita ikut senang, ikut bangga dan mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri. Nanti berikutnya bisa lebih banyak nih harusnya. Harusnya. Apalagi nanti disponsori Balpos. Oh. Ya, dengan ini kan salah satu komunikasi kita ke masyarakat. Ya kan kalau ada yang mau sponsori ini kan bisa dibawa sama ketua kan. Bisa ada sponsor lewat Balpos nggak apa-apa, yang lainnya kan begitu kan? Oke, siap kita. Nggak mungkin nolak beliau Ah, kan? ini kan dadakan juga, baru dikabari kemarin kan. Kupikir tadi kendaraan biasa, aku baru lihat ontel. Ontel. Iya, kalau Vespa ya wajar lah. Mesin ya. Kayaknya nanti putaran berikutnya ini ada yang ngikutin juga ya, biar seru. Ya mudah-mudahan lah. Harapan besar kan nggak ada cuma satu ya. Kita menekan diri, menekan niat, kiat-kiat kita untuk berorganisasi tetap bisa istiqomah. Oke. Itu aja. Nah, sekarang buat masing-masing ini makna Muktamar NU sendiri seperti apa, Pak? Apa maknanya itu? Makna itu kan dari muktamar itu bukan soal siapa yang jadi. Oke. Siapapun yang jadi mudah-mudahan bisa membawa NU lebih baik. Itu harapan kami yang ada di bawah. Di muktamar itu bukan sekedar sebuah kumpulan, terus rapat, sidang pleno selesai, tapi nanti kedepannya ada yang kurang pas rasanya. Tapi ya harapan kita sederhana aja gitu nih. Dan soal siapa nanti yang jadi. Oke. Mudah-mudahan bisa membawa NU lebih baik. Amin. Gitu. Ada yang mau sampaikan dari pesan tadi buat masyarakat, mungkin dari semangat ontel tadi sudah disampaikan, kemudian dari pandangan terhadap muktamar bahwa itu bukan sekedar kumpul-kumpul tapi nanti berharap NU lebih baik. Kalau bagi sampai Mas? Ya sama, kita berharap NU kedepannya lebih baik, NU lebih membawa kemaslahatan bagi umat dan NU bisa menjadi bersinergi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke.
Monggo. Kalau Berbeda enggak apa-apa loh ya. Ini kan enggak apa-apa geger gitu. memang sebenarnya esensi dari muktamar itu memang sama, Mas. Harapan kami sebagai warga Nahdien itu rata-rata sama semua. Jadi muktamar itu bukan sebagai ajang untuk pemilihan ketua ataupun sebagai saling berkonfrontasi lah bahasanya antara calon dengan calon yang lain, tapi juga adalah sebuah kaca benggala, sebuah cermin untuk membuat kita merefleksikan lagi perjalanan jamiah kita, perjalanan Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai hari ini yang setelah kita lalui secara organisasi dan kemudian warga Nahdien yang ada di bawah, mungkin ya majelisan istighosah di kampung-kampung, marbot-marbot di masjid-masjid, beliau yang istiqomah, dan itu kan harusnya juga menjadi penyemangat kita sebagai pengurus dari Nahdlatul Ulama secara organisasi untuk membawa organisasi ini lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kita bicara Les Bumi sendiri, Pak. Kalau misalkan di Jawa, maaf ini mungkin karena ya mayoritas Jawa kan lebih mudah diterima masyarakat. Dengan kita heterogen, khususnya Balikpapan, seperti apa Pak tantangannya untuk mengembangkan Les Bumi? Lebih berat. Lebih berat. Adakah penolakan-penolakan? Wah, banyak. Seperti apa Pak? Ya, satu hal kan ini. Ketika kita mencoba membangun bahwa nilai budaya ini lebih penting dari segalanya. Karena budaya itu bukan sekedar ikon bangsa kita, bukan, tapi itu sudah menyatu di darah dagingnya bangsa kita. Nah, kita bangun di Balikpapan yang heterogen begini. Kita ini kadang susah mencari sosok figur yang bisa kita contoh dan kita rangkul. Partner pun susah. Gitu, partner pun susah kadang-kadang. Nah, ini keluhan yang bisa terjadi khususnya di internal Les Bumi ya. Di internal Les Bumi nih, internal Les Bumi. Info di grup sudah, jawaban nggak ada, nggak nunggul sekalian. Ini kan berat, gitu lah. Ini sebuah tantangan. Karena apa? Untuk menumbuhkan kesadaran sampai di situ, dengan jiwa orang dari Balikpapan ini adalah notabene-nya itu di sini itu kerja dan cari duit, bukan berorganisasi. Maka bilang orang Jawa itu, kenapa harus ke Balikpapan merantau? Satu, kalau tidak kekurangan, yang kedua kewirangan. Tujuannya Kekurangan atau kewirangan? Ya, kekurangan dan kewirangan. Jadi kalau sekedar ikut organisasi ini biasanya cuma sekedar rata-rata. Nah, kira untuk betul-betul jiwanya menyatu dengan organisasi itu jarang. Nah, untuk menumbuhkan ini jadi PR, menumbuhkan kesadaran berbagai macam cara sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita tidak memungkiri. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan campur tangan daripada kekuasaan Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ya itu aja, sudah doanya nggak ada lain. Kalau soal apa kendalanya ya berat kan. Balikpapan juga kan karakteristiknya termasuk tadi kan kota jasa dengan banyak perusahaan, itu sudah coba dirangkul juga, termasuk pemerintahnya juga sudah dikomunikasikan seperti apa? Boleh ngomong agak keras? Boleh. Nah, ini kan kita bebas ini. Ya, bebas, kan? bebas. Clear ya? Iya. Monggo. Hari ini kami sebagai pelaku seni budaya ini ya merasakan kurang terangkulnya dari pemerintah. Artinya di sini ada badan kesenian ya, itu pun tidak pernah merangkul kami. Dewan Kesenian Balikpapan ya, DKB ya, tidak pernah merangkul kami, atau mungkin kami yang belum kesana kali. Ya, ini apa kami kan diperhatikan lah, termasuk mohon maaf beberapa kali kita juga menyoroti kaitannya dengan gedung kesenian yang beralih fungsi. Itu ya, mudah-mudahan omongan saya diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Ya, karena bukan apa, rata-rata pelaku seni budaya itu dengan merogoh koceknya untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi hobi dan kebiasaan. Rogoh kocek sendiri. Dan di Balikpapan khususnya untuk pewayangan, ya kan, ini belum ada instansi terkait atau Pemkot Balikpapan punya gamelan sendiri yang bisa dipakai bersama, belum ada. Fasilitasnya itu belum ada. Enggak apa-apa. Ya, barangkali kami ngomong begini jadi benar. Ya, kenapa harus kami omongkan? Ya, karena ini kita sangat penting. Kalau kita bangun, ayolah monggo yang punya kebijakan kumpulkan kami, tapi bukan sekedar retorika. Tapi selesai kita ngumpul, kita ada apa ya, kenyataannya gitu loh, bisa
lihat nyatanya, bukan sekedar retorika. Enggak. Kadang-kadang kita aja untuk izin sesuatu bisa jadi agak berat. Izin aja dipersulit ya. Ya seperti ini ya faktanya ya, ini ngomong langsung dari pelakunya. Tidak ada rekayasa. Memang tantangannya seperti itu. Tantangan. Tapi ya balik lagi, memang itu harus kami lalui itu sebagai bentuk perjuangan. Dan juga kami juga balik lagi, walaupun begitu kami juga mengucapkan terima kasih sudah diberikan izin. Siap. Ya kan begitu kan? Sandungannya ruwet. Sisi yang lain kan. Yang lain. Ya memang perjuangan Cak kan pasti ada sandungan. Pasti. Dan ini yang terakhir program kerja Les Bumi ya. Mencoba bikin acara teras. Iya. Apa itu teras? Teras itu temu rasa dan seni. Temu rasa dan seni. Sudah kita lakukan kemarin di Oh. Taman 3 Generasi. Itu setiap rencana mau kita gelar setiap per 2 bulan sekali di Taman 3 Generasi. Atau mungkin bisa nanti kita pindah tempat di Bekapa atau di mana. Kita Ya, juga Taman Belpos bisa juga. ada kerjasama dengan DLH, ada kerjasama dengan Disporapa. Ya itu memang harus kami lalui karena memang bentuk daripada kita kerjasama dengan mereka yang ada dinas terkait itu. Dan dengan dinas pendidikan yang selalu kami rusui untuk minta tanda tangan, apa segala macam itu ya. Ya kan pemirsa, jadi di balik semua kekurangan yang ada, tantangan yang ada, intinya ini tetap jalan ya. Jalan dengan apa namanya, dengan sumber daya yang ada dan tidak menyerah dan terus mengembangkan seni dan budaya melalui Nahdlatul Ulama. Sampaikan Mas. Masih ada yang disampaikan? Apa cukup? Cukup Yang lah. terakhir ini tinggal kita tunggu nanti keberangkatan. Kalau saya ini kan humas. Harusnya Karena humas yang paling banyak ini Mas, Jadi pelakunya Mas Yuda ini yang lebih paham tentang banyak wayang. retorikanya atau di salah satu budaya. penulis buku sejarah budaya itu tidak. Iya, ini anggap kita sesi pertama lah kita kedatangan dari Les Bumi, kemudian momennya momen muktamar, ontel, tapi nanti selesai muktamar Les Bumi kan masih banyak berkiprah, nanti kita akan ngulik lagi lebih dalam. Boleh. Bukan hanya tantangannya aja, tapi betul-betul kiprahnya sudah dilakukan sama Les Bumi. Ya, kita akan lihat nanti, mudah-mudahan bisa diperkenalkan dibawa dokumentasinya, kita bisa tayangkan dan masyarakat bisa buktikan nanti seperti apa kiprahnya. Tadi sudah di Taman 3 Generasi tadi apa namanya tadi Pak? Teras ya, dan itu akan rutin nanti silakan masyarakat untuk Wayang edukasi. ya wayang edukasi. Jadi banyak, jadi bagi pencinta seni dan budaya yang mau menyalurkan hobinya silakan bergabung, terbuka masih. Sangat terbuka kan? Sangat terbuka, Kami ya. membuka diri pokoknya. Nah, membuka diri. Ada yang mau sampaikan Mas terakhir? Ya kalau saya sih sebenarnya sudah cukup Mas yang tadi itu ya. Artinya apa yang dimulai dari teman-teman Les Bumi juga ini yaitu sebuah bentuk ikhtiar lah, sebuah bentuk ikhtiar, sebuah bentuk ziarah, sebuah bentuk laku batin, dan harapan kami itu bisa menginspirasi banyak orang, salah satunya termasuk juga untuk diri kami sendiri bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari situ. Gitu aja. Oke. Baik, pemirsa, kita sudah di penghujung ini, tidak terasa ya. Tinggal kita tunggu nanti hari hanya keberangkatannya Pak, mudah-mudahan lancar. Nah, kami juga akan support termasuk informasi up to date perjalanan dua perwakilan dari Les Bumi sampai Jombang nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa dikirimkan ya. Jadi perjalanannya mulai dari bukan hanya seremonial tapi dari kapal sampai nanti perjalanan lepas di perjalanan apapun tantangannya, tanjakannya, sampai betul-betul nyampe di sana kan kita bisa lihat tadi kan memang berada di muktamar. Itu kita doakan selamat. Ketua tentu ada sangu-sangunya yang lain di belakang layar ini. Pasti itulah. Oke, terima kasih pemirsa, sampai berjumpa pada podcast Balikpapan Pos berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya semoga hajat yang kita sampaikan hari ini bisa tercapai. Amin, Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.